Selamat datang di seri santai hari ini bersama Rere Rasofia. Halo Reminers dan Reminers. panggilan sahabat online lu apaan? Nggak ada. Nggak ada. Yang ngikutin juga nggak ada. Ada lah. Lumayan 10.000 Ngebot ya Re? Baru-baru aja. Ngerokok nggak tapi? Enggak gue. Gue ngerokok. Sebenarnya gue dulu nge-vape, tapi males nge-gymnya, Kalau nge-vape tuh coily, bukan nge-gym bukan apa gym. Kan ada yang kalau nge-vape tuh harus sama nge-gym. Oh iya benar. Males nge-gym ternyata pengen nge-vape doang. Ya, dan mereka apa nih Rere main ke rumah gua? Silaturahmi karena tetangga. Sama warga Cibinong. Kalau weekend. Tetangga kalau weekend doang. Dalam rangka mau ngasih tahu kalau Rere ini mau bikin show pertamanya dia. Betul, kawan-kawan. Judulnya adalah Karyawan. Gokil, Karyawan, tapi one-nya One. Iya, One, karya One, emang karya pertama. Karya pertama, itu lu anggap karya berarti. Emang standar untuk karya tuh gimana? Gue jadi insecure nih kalau setiap ketemu lu gue insecure mulu nih. Ya nggak apa-apa kan, semua aktivitas kita, hasil kreasi kita mah itu karya. Apa aja lah, bebas lah gue ini yang bikin ya kan. Iya bebas, karyawan. Berarti seputar tentang dunia kerja nih. Sedikit sebenarnya gimana namanya karyawan? Sebenarnya jadi waktu itu awalnya gue pede nih karyawan lah gitu. Gue coba-coba beberapa materi bit-bit tentang kerjaan, kok kayaknya guanya nggak enak dan hasilnya juga nggak terlalu gimana ya, beda lah kayak gue bawain materi apapun random kehidupan gitu, beda hasilnya gitu. Soalnya kalau yang soal karyawan tuh nggak tahu, mungkin dari guanya kayak ada perasaan takut nyinggung, soalnya kan pasti problemnya kan soal problem di kantor kan, jadi atasan sama teman gitu-gitu kan. Nah jadinya ada ya beda lah hasilnya, kurang waktu itu. Beberapa kali gue open mic sama gue bawain ada diajak show temen, hasilnya gitu kan. Jadi gue kayaknya ngerasa udahlah ini kan emang karya, sebenarnya karyawan tapi emang karya pertama gue, jadi udah apa aja lah gue bawain, yang penting guanya happy dan enak. Jadi tapi tetap ada pembahasan tentang kantornya, kurang lebih 20% lah. Lumayan, lu kan dapetnya emang 20 menit kan rencananya kan? Cukup berarti 100% jadinya itu kalau 20 menit. Lu presiden dah, kayaknya lu kurang kemepet. Nah, wajah gue gelapnya. Justru bintang tamu gue taruh situ biar kena matahari. Gue kehalangan lu nih, matahari gue diambil sama lu. Emang gini kan, ini konten kreator rumahan. Iya, enak lu mah. Lu mau nyanyiin Radit lu ya? Iya. Tapi Radit kan di rumahnya juga bikin studio. Bisa ini man, ntar man, dikit lagi kan ada. Ya, amin lah, mudah-mudahan. Pokoknya karyawan itu akan ada di markas Comika. Lantai 2, iya betul. Lantai 2 tanggal 31 Juli. Kan pada protes tuh, kenapa sih bikinnya hari Rabu? Itu Rabu. 31 Juli itu Rabu, karena 31 Juli itu sebenarnya ulang tahun gue kan. Wis, beda sebulan sama gue berarti. Lu 31 Agustus? 31 Mei. Oh, 31 Mei. Udah kemarin. Iya. Oke, jarang-jarang ya ada yang 31 ya. Nggak semua orang kan bisa lahir di tanggal 31. Betul. Nah, jadi pada protes kenapa hari Rabu gitu, kenapa bukan Sabtu? Ya biar ada alasan lah orang lain juga. Misalnya sorry ya nggak datang, soalnya lu hari Rabu sih gitu. Soalnya gue udah bikin Sabtu, kalau nggak datang juga dia alasannya pasti aneh-aneh. Oh iya betul. Sama ya ada momen, berarti lu bisa ngebahas sedikit tentang ulang tahun juga kan, kalau pasti hari H-nya mah gitu. Karena emang ininya prolog atau latar belakangnya emang si karyawan ini perjalanan 32 tahun hidup, 11 tahun malang melintang di stand up comedy, sama 7 tahun jadi karyawan. Tapi sebenarnya timeline-nya nggak dalam waktu yang bersamaan pas 31 itu. Tapi di tahun inilah paling nggak 32, 11 sama 7 tahun itu. Iya, jadi seputar kehidupan lu lah sebenarnya Mbak ya, yang menjalanin selama ini ya. Iya. Itu. Tiket udah habis? Apa mau ada bench 2 siang-siang? Gue bukan gay ya. Ya total sampai saat ini 65% lah. Data masih ada 35. Berarti 65 orang ya. 65 ya. Enggak juga sebenarnya kapan cepet itu. Sebenarnya amannya 90. Gue udah nanya kalau 100 kayaknya gue juga nggak pengen 100 karena takutnya nggak nyaman gitu.
Mungkin yang 90 bisa dijual buat duduk, sisanya buat undangan di benar. komik Bisa kan. di bawah-bawah gitu ya. Iya, betul, bisa betul, gitu-gitu betul. aja. Karena makin rame kan makin enak. Sebenarnya stand up tuh buat gue mah lebih nyaman di tempat yang sumpek gitu. Sumpek ya? Oh, setuju gue. Dibanding teater gitu, ballroom. Gue paling males stand up di ballroom. Makanya stand up show gue nggak ada yang di ballroom, gak mau gue. Yang terakhir Itu kayak tempat kelas Yamaha gitu. Kelas musik. Berarti emang secara akustik udah dipikirin tuh. Iya, itu mah tempat konsernya anak-anak kelas Yamaha itu. Oke. Jadi kalau ballroom gak mau ngapain mah kayak kerja gua gitu. Gua tuh anaknya open mic banget. Crowd gua tuh open mic. Sedekat itu, serebel itu se-street itu lah ya. Iya. Ada yang jalan-jalan. Lu kalau ngerokok nggak apa-apa lu, misal bikin nanti acara. Ya kalau di open mic mah nggak apa-apa lah. Kalau di kafe gitu, ya nggak apa-apa. Iya. Justru itulah panggung gua gitu, dekat sama penonton. Iya. Gue bukan cuma penonton yang bisa lihat kita, tapi kita bisa ngeliat semuanya gitu. Gue ada kepikiran ya, gue dibikin acara gitu, tapi padat gitu. Semua orang berdiri, tapi kita deket gitu. Jadi benar-benar deket jaraknya. Jumatan itu mah kayaknya kalau semuanya berdiri dekat mah. Kayak di kontainer kecil gitu, tapi penontonnya berdiri terus kita nge-beat itu kayaknya seru tuh. Ini tuh, itu mah kayak acara-acara prank atau apa gitu. Oh iya, gue di kafe sih gara-gara gue nonton ini videonya stand up-nya Aji Sansari yang di kafe. Oh, oke. Itu kafe biasa aja, itu lightingnya juga ya kafe, remang-remang gitu, cuman ke pas muka doang agak jelas gitu. Cuman ya dia modal kameranya pakai gimbal apa gitu, jadi emang kelihatannya smooth gitu. Tapi emang kelihatan vibe-nya tuh, anjir ini yang gue pengen nih stand up gini nih di kafe. Iya, gue juga kepikiran gitu. Ya itu aja kalau nggak Andrew School itu yang Panji suka pamerin tuh 442. Andrew School. Di Netflix nggak ada itu stand up-nya? YouTube, dia di YouTube. Oh di YouTube? Di YouTube dia jadi empat kafe dalam membawain empat tempat, 4 beat, terus dalam waktu apa ya 2-nya tuh lupa gue pokoknya itu. Tapi jadi set ininya kayak mau komentari gitu, dia lagi stand up, terus dia pindah ke kafe yang lain, bawain set yang sama. Oh setnya sama. Set yang sama. Gitu. Itu kafe salah satu tempat terbaik gue kayaknya. Kalau di Bogor ada kafe atau resto yang buat gue sreg, gue mah kayaknya bakal di kafe terus. Masalahnya kemarin waktu mau bikin show itu, kafenya gue pernah di situ. Yang apa namanya introduction pertama tuh, itu kan di kafe tuh. Itu gue seneng, cuman karena kafenya juga mau renov, terus gue juga udah pernah tempatnya yang lain lah gitu. Sama di itu yang enak tuh waktu itu di Bogor yang deket Istana. Bogor, deket Istana. Terus tapi yang sebelah kiri yang deket McD. Oh gereja. Bukan anjir, gue pernah dateng tuh. Yang padat banget, yang open mic keliling Bogor tuh. Open mic keliling Bogor. Dekat Istana. Ada, pokoknya deretan. Joger ya kayaknya ya. Jadi tempatnya ke bawah gitu, bawah terus ke belakangnya luas, ke dalamnya luas gitu. Itu enak tuh, itu agak tertutup terus suara dari jalan nggak. Ya itu yang paling penting, misalnya kafe nyaman tapi nggak ada bising dari luar gitu. Iya. Itu yang gue cari. Kalau lu besok di Markas Comika. Markas Comika, Alasannya 2. Karena apa? Alasannya, sebenarnya karena gue ribet kan, gue masih kerja, jadi gue pengen ada yang ngurusin aja gitu. Sebenarnya Rijal pun bisa, biasa anak-anak Jakbar atau komik lain juga ke Rijal gitu. Cuman kalau ke Rijal, guanya harus benar-benar in charge juga gitu, kayak nyariin desainer, terus promo segala macam. Gue pengen ada yang ngurusin semua. Walaupun sebenarnya nggak mungkin nggak kita lepas gitu aja, tapi kayak gue paling nggak udah tenang lah mikirin segala macamnya, setnya apa, alat segala macam dipromoin gitu, diurusin. Nah itu makanya gue sama Comika mungkin kalau awalnya sama Comika mungkin nextnya gue bisa pengennya gue jalan sendiri juga gitu. Ya emang kalau punya kerjaan lain mah enaknya tinggal tampil aja sih. Cuman jatuhnya akhirnya nanti lu kayak ngejob. Oh iya benar. Kalau semuanya nggak nyiapin sendiri, justru kan apa ya? Pas kita naik atas panggung, lihat penonton rame, kita assalamualaikum tuh kayak lepas gitu semua beban di belakang kita yang kemarin tuh.
marah-marahin temen gara-gara bikin slideshow nggak jelas gitu, mencet next aja salah gitu. Sama sebenarnya tujuan gue juga mungkin mau lihat nih kira-kira ada nggak sih yang beli tiket gue mungkin nanti untuk nextnya supaya gue bisa tahu nih ekspansi ke penikmat karya gue tuh lebih enak gitu, ada database-nya. Ya hitungannya cek ombak lah, Cek ombak, komika betul, ini. betul. Ya. Tapi materi disiapinnya setara Netflix kan nih kayaknya, meskipun cek ombak juga kayaknya penampilan show-nya nih setara Jokowi. Anjir, Jokowi keren banget ya. Gak tahu gue bingung setara siapa kalau setaranya. Lu kan tipe-tipenya kan karena sering MC pasti kan banyak interaksi juga kan? Iya, Gak mungkin pure stand up. betul. Karena gue nonton lu pure stand up kayaknya Kurang kan? nggak ini apa kurang menahan di misalnya Gue nggak tahu, tapi gue juga ngerasain gitu. Semua komik-komik di Jakbar juga bilang gitu. Lu kenapa kalau stand up beda sama lagi MC ya? Makanya gue lagi cari tahu format yang bagus, yang pas buat gue. Gue pengen tetap stand up tapi tetap selepas kayak MC gitu. Jokowi. Jokowi. Iya, patokannya udah Jokowi terbaik. Terbaik. Jadi interaksinya termasuk dari materinya. Oke. Jadi emang disiapin materinya dulu, tapi mana nih celah interaksinya, ada nggak di materi ini? Mau itu depannya kayak misalnya cara masuknya interaksi dulu baru materi, apa di tengah-tengah nih? Pas lu ngeluarin pertanyaan gitu, ada sesuatu yang pengen lu bahas tapi masih membingungkan gitu antara setuju atau nggak setuju. Iya. Apakah di belakang kesimpulan? Oh iya, sebenarnya gue juga sering kayak gitu sih emang di awal pasti selalu tuh. Paling nggak cari apa minta atensinya dari situ, dari Berarti kan itu di opening kan? Iya, di Nah, lu opening berarti kalau harus gua. nyiapin satu apa namanya opsi-opsi ya, ini bisa masuk di tengah, bisa masuk di belakang. Misalnya kita ngelempar ini terus pendapat penonton agak beda sama gue, jadi gue bisa kayak tahan dulu, mungkin lo nggak setuju tapi dengerin pendapat gue gitu, intinya kayak gitu. Ya bisa juga ya lu mainin dianya dulu gitu. Makanya gua kalau stand up tuh sekarang nggak pernah 80% materi. Nggak pernah 100% materi, pasti 80% aja, sisanya mah improvisasi. Oke. Karena gue ngerasa gue jago untuk menghandle itu. Iya. Jadinya percaya aja nih materi, nggak usah semuanya materi nih gitu. Tapi gue yang nentuin untuk interaksinya di mana aja. Jangan yang segitu improvnya, kapan aja nyautin penonton. Nanti malah nggak bisa balik materi itu. Iya, kejauhan jadinya susah angkatnya lagi. Iya, apalagi kalau udah interaksinya kelucuan gitu. Terlalu lucu nih materi gua, setupnya gini lagi nih, punchline-nya gini lagi. Gimana masuknya, nggak bisa tuh. Kayaknya harus timingnya, abis punchline yang ini atau sebelum yang ini nih, masuk dulu nih, bisa ngapa-ngapain saya semenit 2 menit, balik materi lagi. Dulu kan komik-komik Bogor kan terkenal jago riffing penonton, ya kan? Sampai sekarang kayaknya masih. Gua doang. Jangan semua apa-apa komik Bogor bagus. Gila. Lu doang ya. Iya dah, lu doang. Iya kayaknya kalau gue ngelihatnya ya, kayaknya memang kalau di Bogor kan udah pokoknya sebelum lu naik lu harus konsepin dulu gitu kan. Nggak boleh yang ngomong karena lu baru kepikiran di panggung, nggak boleh. Karena udah pasti nggak akan bagus kalau komiknya baru gitu. Kalau lama kan udah punya sense kan, udah tahu. Ini gua kalau ngomong ini nanggepin yang tadi nih gua bisa nih lucu nih gitu. Kalau yang belum kan jangan lah gitu. Rumah siapin bawain yang udah disiapin aja. Lebih sayang waktunya. Iya, apalagi di Bogor open mic sekarang kan kuota-kuotaan. Iya, rame terus. Gila. Jadi kalau lu udah dapat slot tapi lu nyanyain nggak ngelatih apa yang pengen lu latih mah rugi gitu. Ngapain lu improvisasi dong, lu mau ngadu lucu lu di sini gitu. Cuman mau latih lucuan doang gitu, nggak pengen punya materi bagus yang lu simpen gitu. Itu mah ngapain latihan. Iya. Bagus tuh. Jadi udah 60%, materi berapa persen? Materi nggak tahu, gue kan disuruhnya targetnya sejam lah namanya spesial, tapi gue PD-nya gue tuh pede kalau dibilang nggak apa-apa 50 menit juga gitu. Oke dah, gue jalan nih gitu. Tapi anak-anak sih mungkin ngasih motivasi, bisa lah kalau lu nyiapin 50 menit ntar juga jadi 1 jam gitu. Kemarin ngobrol sama banyak komik-komik Jakbar yang udah bikin spesial, itu pasti lebih dari sejam gitu. Cuman gue 50 menit aja udah happy lah gue. Itu lu timer sendiri ngomong. Udah gue open mic-in, tapi belum 50 menit, tapi gue open mic udah beda-beda tuh, materinya udah beda-beda. Biasanya open mic kalau buat show gitu berapa menit? 15 menit gue. Tapi minta, gue 15 menit ya, gue izin dulu sama kan biasanya kan dipecahkan, kalau enggak gue open mic di mana lagi ya? Kalau di Jakbar
terlalu lebay ya responnya. Gue bias jadi. Lebay itu maksudnya? Ya kadang-kadang gue salah ngomong atau apa juga udah nonton pada ketawa gitu, udah malas jadi gue terlalu support. Setara open mic Bandung berarti. Semua disupport. Semua disupport ya. Komik dicari lucunya. Jadi bukan bukan komik yang ngasih lucu, tapi penonton nyari lucunya di mana nih? Nyari lucunya. Ini lucu kali. Iya, jadi kadang-kadang jadi takut bikin gue males. Sama kita ambil di kampus lah gitu. Betul. Terlalu mudah kan orang-orang yang sering ngisi pensi, ngisi kampus tuh begitu masuk corporate bingung. Iya. Lah nggak ada di ketawain. Itu gua. Belum punchline. Iya. Nah orang yang sering ngisi corporate masuk kampus juga bingung. Apaan sih baru ngomong dikit udah ketawa. Oh iya benar. Apa sih baru juga set up gua gitu. Kayak calontong main di kampus berarti. Iya, datang aja udah lucu. Gitu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam gitu udah ketawa gitu. Apaan sih? Itulah materi pokoknya udah 50-an berarti lu. Yang Harusnya udah yang pegang mah, tinggal ya kemarin ngobrol akhirnya itu tadi strateginya kayaknya harus ada part di mana gue nge-MC gitu biar gue juga pede, enak di intinya lebih ke beda di tontonannya gimana gitu. Iya, kan sebenarnya mah kuncinya adalah kalau main panjang gitu harus banyak-banyakan senjata kan. Betul. Banyak variasinya. Gitu. Harus dinamis terus nih, gerak terus gitu. Dari segi pembahasan mungkin bisa makin urgent. Iya. Tapi kan cara kita ngebawainnya juga harus beda terus. Betul. Biar formatnya nggak gitu terus, biar nggak flat. Iya, nah itu yang harus disiasatin salah satunya pakai interaksi itu biar nggak bosan. Orang ngetawain kalau interaksi kan nge-riffing ya, target ketawanya itu ada di situ kan. Iya. Itu lebih lepas ketawanya iya. karena nggak perlu mikirin apa dulu, nggak perlu ngebayangin apa dulu. Ini udah ada nih orangnya di sini nih, lebih lepas. Jadi ibaratnya ketawa gampangnya itu dari interaksi. Nanti baru mikir lagi, interaksi lagi yang gampang, mikir lagi. Ya betul. Sama ini gue kalau namanya ini ya kan gue sering banget gimmick ya. Gue pokoknya kalau gimmick udah banyak lah kalau gimmick. Gimmick udah banyak. Gimmick show ada apa yang ada di dalam show tuh gue udah kepikiran banyak gitu. Jadi ya kayaknya itu udah salah alternatif buat juga. Iya ntar gue gimmickin apa buat gue omongin nanti di atas panggung gitu. Anjay, siap banget emang ini. Ya kalau gimmick gue banyak tiap hari gue juga tiap Jumat ke open mic. Anjir entertain lagi bahasanya. Emang ingin melawak. Udah bukan stand up comedian. Udah bukan stand up comedian. Pure entertain aja sendiri tapi entertain Untuk diri sendiri. Entertain egois. Gemar Jobat aja berdua entertain. Komika Indonesia sendirian. Gambar Jobat lagi. Dan berarti ini tinggal berapa minggu nih? 2 mingguan lagi lah ya. 2 minggu lagi. Prepare ya. 2 minggu lagi. Open mic masih akan dilakukan? Iya sering gue, pokoknya sampai terus lah gue. Sampai open mic terus. Kalau menurut gue, nggak tahu sih beda-beda ya. Kalau menurut gue open mic itu justru di hari-hari minggu-minggu terakhir tuh udah nggak usah open mic. Udah nggak usah ya. Udah ngeyakinin diri. Iya betul. Istilahnya udah lu bisa gitu. Atau ada yang ngerasa nih kayaknya gue ngomongnya masih kepanjangan apa ya udah itu mah dipikirin sendiri aja udah nggak usah dilatih ini mah. Karena makin dilatih makin nemu banyak kurangnya. Wah ternyata apa yang gue pikirin ada benarnya. Iya. Stand up tuh kalau makin dipikirin kan nggak akan ada kesempurnaan kan. Iya. Cuman yang udah kita punya nih. Seenggaknya kalau masalahnya di cara kita ngebawain yang belum nyaman itu dikoreksi. Tapi kalau ini lucu apa enggak, bisa lebih lucu lagi apa enggak, wah itu mah nggak ada kelar nih tuh. Betul. Langsung ditutup di misalnya hamil seminggu gitu udah kelar nih materi gua. Nggak Gue pikir lagi. untuk mencapai seorang Ridwan Remin harus sesempurna itu gue pikir. Enggak. Terus. Jadi tiap minggu harus ada perubahan gitu. Di materinya? Dia pokoknya paling nggak di delivery-nya lah atau. Nggak ada. Pokoknya gue open mic tuh biasanya cuman kemarin tuh terakhir open mic 3 kali apa. Itu pun ngetes materi baru. Yang memang belum, maksudnya baru gue bikin buat show ini gitu. Ya itu makanya dites sama ngelatih misalnya ada susunan barunya nih. Misalnya materi lama yang udah gue punya sebelumnya 2 bulan 3 bulan kemarin udah gue tulis tapi mau dicocokin sama materi ini nih, bridgingnya enak apa enggak, gue ngapalinnya enak apa enggak gitu. Udah ngetes itunya aja, sisanya mah dipikirin sendiri. Gimana ntar aja lah ini materinya secara materi mah oke nih. Balik lagi nih materi oke nih, tapi cara kita masukin materinya ke penonton tuh pas apa enggak kadang itu juga. Kalau pas mah masuk nih materinya. Soalnya secara materi udah oke, misalnya nilainya udah 7 gitu materi gue nih. Kalau masuknya bagus bisa jadi 9, bisa jadi 10 gitu.
Kalau gue sering gitu, gimana nantilah gitu, sering banget. Takutnya ya kekhawatiran gue sebenarnya dibawainnya itu kadang-kadang kalau kan pengaruhnya banyak ya, kalau misalnya guanya nggak enak di panggung pasti bawainnya juga terbata-bata atau belibet. Katanya terajis-ajis ya. Terajis anjir, terbata-bata terajis. Itu jokes 2014. Iya. Ya gitulah pokoknya. Tapi kalau menurut gua kayaknya kalau emang ngincarnya sejam banget, materi yang disiapin harus lebih dari sejam sih. Karena lu bakal nambah tapi bakal ada yang keskip juga. Betul. Iya lagi. Nggak mungkin pure semuanya ke bawah. Meskipun ada contekannya ya pasti akan ada momen lu saking adrenalinnya, materinya ada yang lupa. Iya. Dan lupa ngebawain materi itu salah satu bentuk kekesalan sih. Kesel banget. Aduh, Keselnya tuh, banget. kenapa nggak sekalian sih itu dibawain sih gitu. Meskipun itu bukan materi lucu ya. Iya. Tapi kenapa nggak sekalian sih gitu. Ini kan jadi buat apa nih materinya? Iya. Ini kan materi buat ini. Kenapa gua nggak bawain sih gitu. Lu nggak pengen turuan? Nggak pengen? Hah? Nggak pengen? Belum lah. Ya. Kalau enggak mah kayaknya enggak banget. Belum lah gitu. Karena masih mikir ininya sih, urgensinya buat gua apa gitu, manfaatnya buat gua tour tuh apa. Sebenarnya ya mungkin ini terkesan terkesan arogan gitu atau sombong. Maksudnya sebelum nanti finalnya di Jakarta, paling nggak lo di kota-kota lain udah bawain itu dulu gitu. Untuk nanti akhirnya finalnya di Jakarta gitu atau di Bogor misalnya. Gua mau bikin show di Jakarta aja kagak mau gua. Nggak mau. Ya udah Bogor. Ya di Bogor aja udah gitu. Oke sekali nah, di Jakarta aja nggak mau, apalagi di tempat lain gitu mikirnya. Iya. Kalau ya itu, gue sih stand up tuh nggak ngincer apa ya, nggak ngincer yang wah finalnya harus sempurna banget sebelum final, makanya harus digodok dulu materinya di kota-kota lain nih gitu. Misalnya dimatangin di kota-kota lain. Enggak, gue sekali aja udah stand up mah gitu. Karena kalau diulang malah jadi rutinitas jatuhnya. Buat apa gue jadi seniman kalau kerjaannya template itu lagi gitu lagi. Seniman bro. Ya, menurut gue pas sekali manggung cukup lah gitu, udah gitu. Jadi adrenalinnya sekali, stresnya sekali, happy-nya sekali, udah. Tapi lu maksudnya kalau gue lihat ya lu nggak pernah ya mungkin kalau diem aja ya, stress management lu sebelum show tuh kayaknya udah santai gitu kan. Maksudnya Stress management. iya maksudnya kayak lu sebelum naik lah intinya ya paling lu ngerokok doang. Maksudnya kan santai kan tuh. Lu yang gue lihat sih kayaknya aman gitu. Bukan tipikal yang karena stress manajemen ya, atau misalnya ya ketakutan sebelum manggungnya itu gue laluin setiap minggu pas open mic. Jadi gua open mic nih materi baru nih gimana ya, apalagi kan misalnya komik-komik tuh tampilnya lagi bagus-bagus gitu. Ini gue materinya baru lagi, gue bawa nama gue lagi nih, gitu gimana ya gitu. Itu kan udah stres dulu tuh tiap open mic tuh gimana nih. Tapi itu aja bisa terlewati. Jadi kalau show mah gue materi udah siap sebelum gue juga nggak ada yang lebih bagus dari gue kayaknya ini opener mah. Kalaupun lebih bagus durasinya juga nggak lebih lama. Cuma main 10 menit, 15 menit, apa yang gue takutin gitu. Penonton datang juga pengen nonton gue diem aja juga ditonton itu mah di panggung. Keren sih, keren. Jadi mindset itunya ya tepat gue datang ke sini. dibangunnya tiap minggu. Kalau tiap minggu kan kita beneran gambling kan, nih materi baru. Penontonnya nggak kenal gua. Kadang juga pengunjung kafe, kadang keluarga aja gitu. Iya, gue tadi kan ngecek data-data penonton. Rata-rata emang temen gue semua sih. Maksudnya bener sampai ke teman-teman yang udah jarang ketemu gitu. Sekolah, teman sekolah mau beli tiket gue terus datang. Wah, anjir gue terharu banget sih. Tapi namanya teman sekolah kan nggak tahu gimana pembawaan gue selama stand up gitu maksudnya. Perubahan pasti kan. Gue rasa mereka juga ntar bakalan kaget sama materi gue sih. Nggak yang ini banget sih, nggak yang kasar banget nggak, tapi seenggaknya lu nggak pernah lihat gue ngomong itulah gitu. Jadi tongkrongan. Di tongkrongan, iya. Kecuali anak Jakbar sih, kalau Jakbar pasti sering. Tapi beban juga tampil di depan orang yang kita kenal tuh. Iya. Apalagi bos gue mau nonton, bos gue. Bos gue mau nonton. Oke. Tapi biasanya kalau udah mau datang ke acara gitu mah cair pasti. Bosnya bukan bos yang kaku, bos gimana. Siapa yang tahu. Siapa tahu ada bos surat ya, tinggal tanda tangan ya. Kadang kan kalau gue rasa pandangan orang jadi kadang berubah tau. Kalau misalnya ngelihat kita,
apalagi di dunia kantor tuh karena kita lebih sering ya sekali ngeliat kejadian apa tuh bisa ngerubah persepsi orang gitu. Ini orangnya begini, orangnya begitu. Jadi kayak, tapi ya gue nggak peduli sih besok. Kalau udah show-nya udahlah, udah amat daripada nambah Ya, itu beban kan pikiran. di show kan tempat lu berkarya kan. Misalnya tempat lu menjadi orang Alter ego ya, apa sih? Iya. Pastinya, Iya, istilahnya gitu. gitu ya. Iya, bukan orang yang ada di kehidupan benerannya. Semua kan acting, semua kan Tapi lo di atas panggung sama di bawah panggung sama kan? semua kan acting. Nah, itu yang bikin gue senang di stand up, Re. Jadi di stand up itu kita bisa menjadi diri sendiri tapi terkesan itu bukan kita gitu. Oh iya. Padahal stand up tuh, saya di media stand up tuh adalah sosok yang memang gue tuh pengennya gini loh di kehidupan tuh. Bisa ngomong segininya, bisa curhat segininya, bisa ngatain orang segitunya. Sebenarnya tuh di kehidupan tuh pengennya gini. Iya, Tapi kan nggak bisa nih. Ngobrol sama orang aja tuh pembahasan milih-milih. Kayak ngobrolin finansial gitu. Nggak sembarangan sama temen kita bisa ngomongin finansial betul, kan. betul. Tapi di panggung sana tuh ya bisa aja ngomong finansial bebas gitu. Kalau nyembungin diri bebas. Kayak kita nih, kalau kita ngomongin finansial, aduh enggak deh, gue gak mau ngomongin finansial sama lu. Iya. Atau kitanya ada rasa nggak enak kan. Iya. Aduh, gue ngeluh gara-gara motor gue belum turun tapi Dia dia aja belum lebih makan. parah, dia belum makan anjir. Malah gak enak, jatuhnya nyombong ntar. Iya, jadinya nggak enak. Nah, stand up tuh tempat gue bisa jadi apa yang gue mau, gue ngomongin yang lagi pengen gue omongin. Iya. Tapi kesannya bisa jadi kayak enggak, itu materi doang tuh kayaknya. Iya. Iya betul. Ya kan, jadi ada apa namanya permintaan maafnya, permisinya tuh dapet gitu. Saya ngeledekin orang, enggak, itu mah emang kebutuhan punchline aja kali. Padahal mah emang gue kesel aja. Ngapain gue kalau nggak kesel gue ngomongin orang. Kalau Remen kalau ripping penonton beneran kesel berarti. Kesel gue. Itu tiket berapa sih harganya? Belum tahu gue. Harganya ada 3 sebenarnya. Jadi ada WFO, WFH, WKWK from office sama WKWK from home. Atau lagi? Nah, yang WKWK from office itu dibagi jadi 2, ada yang atasan sama bawahan. Ribet banget acara pertama. Itu mah kagak usah diiniin. Intinya mah gue nyari, itu balik lagi, itu gimmick, bagian dari gimmick ya kan. Kalau yang atasan sebenarnya 150 harga tiketnya, kalau yang bawahan 50. Itu kalau di marketing itu fungsinya untuk istilahnya apa tuh? Decoy. Apa decoy? Price decoy gitulah. Jadi gue buat sesuatu yang mahal supaya yang ini harga normalnya terkesan lebih murah gitu. Padahal emang 50.000 ya udah murah sih, udah murah banget gitu. Tapi kalaupun ada yang beli 150, tetap gue ada komplimennya lah gitu. Jadi 50, 150. Iya, sama satu lagi tuh yang streaming kan 35.000, murah lah itu. Tapi gue nggak gue hitung sih. Itu udah, kalau yang streamingnya emang udah lumayan 40-an yang belilah. Lumayan ya. Lumayan. Berarti itu nggak ngincar duit bener tuh Comika ya? Murah bener tuh bikin. Itu kan hitungannya bayar sewa ya? Iya oke. Sewa tempat aja ya? Sewa tempat. Kalau kayak kameramen dokumentasi itu kayaknya Udah. bayaran bulanan itu. Udah hitungannya ya? ada bulanan. Iya, Udah per event itu. Betul. Nah, hasil penjualannya kan gue kalau sama Comika jadi 50-50 lah. Oh ya? Iya. Oh, yes. Digital downloadnya berarti Ya, lu digital lebih kecil downloadnya dong. lebih kecil. Kalau Karena depannya udah semua berani- terima beres. Iya, depannya berani setengah-setengah mah ya, digital downloadnya kecil. Iya, paling tahu Comika lah, Kaimin nih. Mah gue mafia kan. Si ini apa namanya? Tukang akal-akalin aturan. Ya itulah pokoknya tanggal 31 Juli 2024 jam tujuan. Jam 8, karena kan hari Rabu, gue takutnya macet. Jam 8 tuh start deh, dan akan ada openernya aja banyak gue, 4. Wis, oke. 2, kalau 2 ada anak Jakbar, 2 lagi gue minta bantuan Arif Brata sama Ate. Arif Brata sama Ateis. Gokil, lu nggak minder gitu diopenerin sama yang secara nama tuh lagi lebih besar lagi dari lu. besar Gitu. ya. Nggak tahu, gue emang satu ya karena suka, seneng ya, maksudnya secara stand-up-nya. personal, ya stand-up-nya ya ibaratnya idola lah, gue mengidolakan dia. Jadi ya 2 orang itu ya hitung-hitung kayak
kayak kado lah jatuhnya. Buat lu berarti hiburannya. Hiburan buat gue. Ya karena bisa ada pride-nya lah gitu. Gue Iya. ngajak orang yang gue suka nih gitu. Dan gue request ntar lu apa ya, pokoknya bawain materi tentang gue lah, apa aja lah gitu. Ngomongin gue dikit ya. Ngomongin gue dikit gitu. Asik. 2 orang lagi yang Jakbar. Itu dia peserta kompetisi internal dari Jakbar kan, namanya Sucai. Sucai, Sabit dan Busan. Oh. Anak baru. Sabit enggak, Sabit tuh kecuali Sabit dia sebenarnya udah 8 tahun. Itu sama Barata. bukan anaknya Brata anjir. Gimana cara keluarga jadi? Sabit tuh dia komik sama kayak gue lah, komik lama cuman baru lucunya sekarang gitu. Angkatan berapa dia? Angkatan Dia siapa? 8 tahun itu angkatannya 8 tahun beler kayaknya ya. Iya, udah 8 tahun di Jakbar pokoknya. Lama juga lah. Satu lagi siapa? Atau lagi Busan. Nah, Busan bener-bener anak baru. Baru gabung di 2024 tapi udah menurut gua sih standar gua udah wah ini lucu nih orang. Jadi dia kadang-kadang di panggung suka improve tapi materinya juga oke gitu. Lahir dari kompetisi berarti itu Betul. nongolnya ya. Betul. Nah itu pentingnya kompetisi internal tuh. Gitu. Tapi kalau Bogor kan nggak perlu karena setiap hari mereka sudah berkompetisi di open mic. Enggak juga. Oke. Enggak juga sih. Iya pokoknya ini tonton aja teman-teman tanggal 31 Juli 2024 jam 8 malam. Tiketnya sisa sekitar 40%-an ya. Ya, mungkin kalau lu naik kapan nih kira-kira? Nanti malam juga gue naik. Wih, gokil. Cepet banget anjir. Kemarin Gak diedit ya? Kemarin baru Jupri deh, ntar. Minggu besok. Minggu besok. Besok berarti mungkin Senin. ada. Ya, Senin aja. Ya udah. Minggu besok Gak lagi. apa-apa sih tapi. Iya. Tapi ya mungkin ya kurang lebih 60, sisa 35% lah. Ya, Kapasitas. Ya tinggal 30 orang lagi lah gitu lah ya. Amannya malah. Amannya, betul. 30 orang lagi lah habis nonton video ini. Kalau ada yang mau beli silahkan di Comika pasti ya. Iya, Comika. Jadi apa aplikasi atau di mana belinya? belinya di comika.id. Ya lu buka aja Ini comika.id. streaming aja. Sekarang kan masih bisa dd.comika. Nah itu digital download. Enggak, sekarang website kan udah gabung tuh. Jadi pembelian tiket nanti pada saat pembelian digital download juga kayaknya halaman yang sama deh. Soalnya bentuknya udah ready banget buat. Ya udah kalau mau beli linknya di deskripsi ya. Betul. Nanti. Betul. Biar nggak ribet. Biar nggak ribet nanti ya. Ya, nanti lu masuk comika.id milih-milih Malah beli yang lain lagi anjir. beli film yang lain. Iya Duit lagi. gua ada 400. Bener nih. juga. The only one aja. Ya, sama-sama one sih. Ada Sama-sama one. 400 nih kayaknya. Iya, nanti gua channel di deskripsi lagi. Di harga show lu mahal juga ya 400 ya. Gokil. Di channel ini streaming. Streaming ya? Iya. Gokil. Digital download yang segitu. Streaming mah cuma 200 berapa gitu. Kalau dia kan emang si komik eksklusif, ya. Semakin dikit yang beli nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Supaya materinya bisa dibawa di tempat lain. Enggak juga. Kemarin jual juga sebulan, gua Juni sebulan doang. Ada promo-promo apa gitu nggak? Ada jadi dari 440 jadi 330. Oh, oke. Gitu. Ya masih harusnya mungkin harga normalnya di 330 lah. Tapi sekarang udah nggak dijual lagi di download, cuma streaming doang. Oh, oke. Karena nggak ini sih, nggak apa namanya, kayaknya yang pengen banget nonton guanya udah beli dari pas Iya, awal iya, gua iya. di Desember Januari. Oh, iya benar. Sekarang tuh emang cuman kayak nge-recall ulang siapa yang waktu itu belum beli tapi masih pengen gitu. Iya. Kalau udah sebulan lewat ya udah nggak ada yang beli ya udah gitu. Berarti emang udah nggak ada yang pengen, buat apa gua taruh lama-lama sih. Gitu. Oke. Materi nih, berarti seputar apa aja tuh? Saya secara premis lah spesifik. Sebenarnya kalau payung premisnya waktu itu gue pikiran atau gue sering bilang tuh ini kayaknya harusnya hidup gue nggak ketemu stand up gitu. Kayaknya habis kuliah langsung aja kerja deh gitu. Kenapa emang? Nggak tahu kayak kan Awe pernah bilang komunitas paling minim resiko adalah komunitas stand up kan. Karena Lu ya resiko lu apa sih kalau lu gabung komunitas skateboard lu bisa patah tulang, komunitas motor lu bisa tabrakan. Iya. Kalau lu gabung komunitas stand up, lu paling minim lu cuman nggak lucu doang gitu. Tapi Bang Awe nggak pernah tahu ada yang pernah kehilangan motor gara-gara gabung Jakbar. Atau misalnya paling nggak waktu yang sangat berharga ini bisa lu gunakan buat lu mencari ilmu di tempat yang lain. ya, berarti lu
mikirnya mending gua nggak ketemu stand up gitu. Kalau ironinya segitu, aduh penyesalan gitu. Karena sebenarnya ada kayak tanda-tanda alam yang ngasih tahu emang harusnya lu nggak di sini gitu. Apa itu? Eh, ya kan kalau impian kita semua komik kan pengennya emang jalannya tuh di komunitas oke, terus di masuk kompetisi atau paling nggak setelah masuk kompetisi lu bisa karirnya bisa berada di entertain gitu. Nah, kalau gue nih tapi sebenarnya banyak faktor ya kan, banyak faktor di luar dari si stand up ini ya akhirnya yang ngebuat gue kayaknya yaudah deh biarin deh stand up gue jadiin hobi aja. Gue bisa kerja yang lain supaya gue tetap bisa nikmatin stand up-nya gitu. Kan kayak yang lu bilang kan supaya dia jadi rutinitas, takutnya ntar lu kesenangan lu di stand up jadi berkurang. Iya, kalau komedi udah jadi rutinitas, ntar lu ini jadinya nolak jambore gara-gara kecapean. Apa? Nah, itu juga salah satu tuh jadi gue aja kalau tapi alhamdulillah gue naik jambore. Alhamdulillah. Setelah Harry Hori kena kasus dan Marcel jadi cawalkot. Alhamdulillah. Jadi slot ya? Iya, ternyata begitu harus kalau mau masuk line up harus membongkar perselingkuhan di industri dunia komik. Harus ngeluarin aibnya ya. Jadi gue nanti mau bikin sharing santai ini gimana caranya bisa masuk stand up comedy festival di Indonesia. Betul. Yang menurut sudut pandang gue. Oke. Gue mau bikin sharing santai sendiri. Tapi nggak tahu ya misalnya itu yang jadi ukurannya presiden sama wakil presiden apa enggak gitu. Tapi menurut gua ada beberapa komika yang memang harus tampil di sana. Iya. Ada yang nggak perlu ada di sana. Iya. Iya benar-benar. Mungkin salah satunya ya itu sih emang eksistensi di selain di stand up paling nggak ada kegiatan di yang lo upload ya di sosmed lo aktif juga paling nggak secara ya kalau dari segi bisnis kan paling nggak orang masanya dia udah banyak, ketika ada hadir di situ bisa membantu penjualan gitu paling nggak kan itu. Nah sama selain itu apalagi ya kayak sering ikut lomba kalau di komik ya, misalnya ikut lomba terus namanya bisa orang bisa tahu, bisa kedengeran lah gitu. Tapi Deswin nggak masuk Jambore. Oh, iya. Juara 1 Polri itu dia. Belum lah. Mungkin tahun depan ya, Wen. Tahun depan lah nanti ikut Polri lagi. Juara 1 Polri dia nggak masuk, kasihan juga kayak. Materi berarti seputar itu penyesalan atau apa sih? Iya, ada kayak gitunya. Adalah sebenarnya backgroundnya penyesalan, terus kayak alasan kenapa gua milih kerja akhirnya, terus akhirnya terus pengalaman di ya kantor sama perjalanan selama gua stand up tuh yang unik-unik lah, yang unik kayak misalnya gue pernah di heckling orang gila. Masa? Terus lagi open mic gue outdoor apa? Semi outdoor lah di kayak dulu di Family Mart gitu. Kayak gitu-gitu. Terus pernikahan nggak ada? Pernikahan ada loh, ada tentunya. Sedikit sih tapi ya itu alasan kenapa gue jadi karyawan kan karena memilih udah janji, udah kadung janji sama istri gue kan mau nikahin, jadi di situ itu juga salah satunya. Terus politik ada politik ada nggak ya? Agama nggak ada agama. Agama ada agama. Sosial dan agama kayaknya ada deh. Ada juga. Ada kayaknya. Karena menurut gue mah yang meskipun politik ras gitu itu mah kan bagian dari kehidupan juga gitu ya. Nggak mungkin kita tidak terpikirkan sebenarnya yang tidak sesuai di mata kita tuh kayaknya kalau beneran clean banget tuh nggak mau secara lu tema mah nggak ada kepikiran apa maksudnya tinggal lihat politik sekarang masa lu nggak ada yang bisa dibikin lucu sih. Iya gitu. Nah masalah kasar atau enggak mah gimana jokesnya sebenarnya secara tema mah pasti akan ngebawain itu kayak agama masa lu nggak ada hal apapun tentang pasti ada itu pasti ada. Iya tapi gimana cara ngebawain jokesnya ya itu baru. Soalnya kan kalau kata netizen kan udah bang ngelawak aja nggak usah ngeliatin politik gitu. Enggak.
tukang kayu aja nyalon. Lu raut kayu aja bang gitu. Coba lu ngomong gitu coba. Berarti nggak lu gitu. Udah jadi anak manja-manja aja lah gitu. Saling ikut. Itu dia. Seputar materi berarti udah. Ada Udah. kombut nggak sih? Lu kan salah satu orang yang suka diajakin kombut juga kan ya? Kalau di Gue sekarang Jakbar. udah males gue ngombotin orang. Energi gue udah nggak sebanyak dulu karena orang suka udah capek kan, berarti kan harus mikirin. Kecuali kalau dia udah datang, ya paling gue bilang, tapi gue dengerin aja ya. Nanti kalau gue kepikiran gue ngomongin gitu. Ya, paling ya gue bilang gitu dari awal. Karena kan emang udah nggak ada niatan mau bantu-bantu di komunitas. nah lebih sekarang masukannya. Lu pede nggak gitu? Kalau pede bawain aja gitu. Oh, itu gitu-gitu. karena sebenarnya kalau ini karena based on pengalaman gua, kadang-kadang kita berantakan gara-gara di awal nggak pede gitu. Kalau gua ya, kadang-kadang udah ragu sendiri gitu. Kalau misalnya ada pede, walaupun nggak lucu, tapi pede gitu. Ya. Ya, tapi pede. Emang ini mungkin ya hasil penemuan punchline yang pertama lah, entah mungkin nanti bisa diganti atau ditulis ulang punchline-nya yang kedua ya gitu, atau ya udah paling menurut lu relate nggak nih apa yang pendapat yang pertama nih, premisnya oke nggak nih, ya itu gitu aja lah. Iya. Gua Lu nggak menjadi lawan bicara yang apa namanya kalau kombut tuh. Kalau gue tuh kan kalau misalnya lu kombut nih sama gue tuh akan menempatkan diri gue sebagai penonton sekaligus stand up comedian sekalian gitu. iya betul. Jadi gue akan mikir secara logika penontonnya, oh iya masuk sih, tapi secara stand up comedian, kayaknya punchline-nya masih gitu-gitu doang nih. Gitu. Iya. Jadinya ada dua pemikiran yang bisa dikasih ke komiknya gitu. Iya. Dan menurut gue kalau lu cuma pengen bahas ini mah mending dari arah mana, tapi kalau misalnya mau ngembanginnya ke arah sana berarti ditariknya kemana gitu. Nah dulu gue gitu, kalau sekarang agak lumayan capek sih energinya tuh. Mungkin kalau yang nggak care sama ya udah banyak pikiran kerjaan lah, udah males juga. Apalagi kalau Rio tuh kan dia ngobrol gini aja bisa dia tiba-tiba kombut. Kalau tiba-tiba punya ngeluarin materi ya. aduh yo ya gue dengerin aja yo gitu. Dia apapun momennya kalau ada celah sedikit bisa kombut dia. Orang udah gitu nggak peduli ini orang yang dengerin lu mau dengerin apa enggak gitu. Pokoknya dia lempar aja gitu. Nah kalau yang kayak gitu-gitu biasanya udah gue dengerin aja, udah dengerin. Tapi kalau yang anak baru biasanya lebih ke ininya, lebih ke penampilannya, delivery-nya. Kalau materinya gue agak rumit kalau harus di breakdown dan dipecah gitu. Nah lu sendiri kombut nggak? Nah kalau kombut gue milih-milih sih. Gue cuman butuh kombut ininya, sekarang gue pengennya dikasih pendapat atau dikasih tahu bahwa mungkin dari perspektif dia pendapat soal misalnya premisnya tentang istri gue yang pengen belajar mobil gitu. Nah, menurut lu gimana? Nanti kan pasti kan ada yang bilang Bagus, ada yang bagus. Ya. Menurut gue mendingan nggak usah, kan cewek mah enakan disetirin ya gitu-gitu. Jadi ya juga nanti dari situ gue bisa ngasih menemukan kenapa lo harus dengerin pendapat gue dulu nih, baru mau nanti lo bisa sanggah gitu-gitu. Lebih ke kayak gitu-gitunya. Kalau misalnya itu kayaknya sekarang gue udah mulai kurangin ya. Ngasih punchline atau paling nggak ya itu potensinya paling nggak gue senengnya. Soalnya rata-rata yang di punchline yang dikasih tuh guanya suka lupa gitu. Kalau iya harusnya ini ya, harusnya ada satu beat misalnya dibikinin gitu, dijadiin. Iya, pasnya bareng-bareng lah gitu. Ada yang nyeletuk gitu. Ternyata pas gue bawain tuh suka nggak enak gitu. Emang harus dari guanya gitu. Iya. Gue lebih cepat mengingat kalau yang emang keluar dari ini gue. Dari sendiri lah. Dari sendiri lah. Iya, pemikiran sendiri gitu sih sekarang tuh. Gokil. Komika mandiri berarti. Bisa. Udah tahu, wah ini yang lucu buat gue tuh. Bisa. Enggak segitunya, lebih ke kadang-kadang kombut nih. Gue jadi satu berubah jadi insecure gitu. Jadi ternyata tulisan gue nggak terlalu bagus gitu. Jadi kadang-kadang suka gitu gue. Jadi suka minder. Jadi kadang-kadang pernah gue kombut jadi ngerasa
ya itu insecure, minder gitu-gitu. Jadi malas, jadi nggak pede malahan. Iya. Tapi kan dengan lu ngerasa minder dan gak pede kan bukti bahwa lu pengennya nggak di situ. Maksudnya ketika lu ngerasa aduh materi gua nih kayaknya emang kurang nih gitu. Berarti kan lu pengennya tuh lebih dari ini gitu. Ya itu makanya. Secara mindset harusnya mah bisa bikin lu termotivasi untuk Motivasi sekaligus jadi penghalang gitu tuh. Perfeksionis yang begitu tuh. Yang lu bilang tadi itu kan harusnya udah nggak usah perfect amat lah. Iya. Iya. Terus sekarang berarti secara materi cuman dipikirin sendiri, ngobrol sama orang, open mic gitu-gitu. Evaluasi sendiri, open mic, terus ya kalaupun ada yang kurang dan udah mentok banget. Biasanya kalau gue permasalahannya di ini beatnya nutupnya gimana gitu. Yeah. Mengakhiri beat ini gimana ya itu gitu. Itu permasalahan semua komik dah. Kalau nutupnya gimana mah. Ujungnya gimana ya ini ujungnya nih karena ternyata grafiknya menurun gitu. Kan biasanya kalau yang bagus kan set gitu kan paling pecah. Tapi secara runutan bercerita kalau gua taruh itu di akhir kan aneh gitu. Iya. Nah, gua ada salah satu cara gimana caranya menyiasati gimana nih cara nutupnya gitu. Biasanya kan dulu tuh kalau lu belajar dari bukunya Ramon Papana atau dari mana, biasanya kan setlist itu biasanya yang kedua terlucu taruh depan. Betul. Gitu kan ada urutannya. Pokoknya satu terakhir. Misalnya kita punya 5 materi. Ya, 5 materi. 2, 4 terus 5, 3, 1. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya 1 di akhir, 2 di depan. Yang menurut kita paling lucu taruh belakang, kedua terlucu taruh depan, setelahnya ya terserah lah tengah-tengahnya lah mau di siapa yang paling gak lucu paling tengah supaya secara penampilan tuh landai gitu. Pokoknya intinya di atas harus tinggi. Iya, naik dulu supaya orang yakin yang ditonton ini lucu. Kan mecahin S-nya dulu, naik nih yang paling lucu keduanya, baru nanti agak dragging dikit masih didengerin. Betul. Karena depannya udah lucu, tapi karena ngebayar ini yang dragging banget, closingnya harus pecah gitu. Iya. Nah gue tuh nggak bisa nyusun kayak gitu. Sama gue juga bisa. Karena gue nggak bisa nilai materi gue ini yang paling lucu yang mana. Karena lucu semua. Enggak, karena gue percaya materi yang paling lucu itu adalah materi yang paling relate sama penontonnya. Iya. Setipis-tipisnya pantun nih materi, kalau tampil di BUMN, ger. Emang lu main pantun juga kan di BUMN? Sampai seorang Remin main pantun. Openingnya pantun, closing gue pantun. Materi terbaik nomor 2 gue pantun, pertama gue pantun. Aja lu sejarah, budayawan lu sekarang. Jadi materi yang paling relate sama penonton itu materi yang paling pecah. Materi yang paling jauh dari penonton itu yang pasti ngebom. Misalnya lu tampil anak kampus ngomongin pernikahan. Ngebom itu materi. Makanya taruhnya tengah, nggak bisa taruh di depan-depan ngomongin gue udah nikah nih gitu, ribet banget nikah. Nggak bisa tuh depan-depan, harus di tengah kalau nggak belakang sekalian. Nah, kalau nyiasatin itu makanya karena gua nggak tahu materi gue ini secara beat mana yang pecah, gua nyusun setlist itu di dalam beatnya bukan dalam setnya, ngurutin mana yang duluan keluar, mana yang belakangan keluar tuh secara beatnya. Secara jokes di dalam jokesnya gitu. Jadi kalau mau bikin jokes tuh opening gue pasti sesuatu yang relatable gitu, yang faktual, yang happening, yang punya keresahan bersama, punya pengalaman bersama, itu pasti jadi opening gua. Dalam satu beat nih, bukan satu setlist sejam gitu, 20 menit nggak gitu, tapi temanya olahraga nih misalnya. Pasti yang gua ngomongin timnas Indonesia dulu gitu, kayak Bung Toel dulu. Topik-topik yang ada di permukaan dulu, baru ntar. Iya, kuncinya syaratnya punya keresahan bersama penontonnya, punya pengalaman bersama, happening, aktual, sama jokesnya juga mudah, yang kayak setup punchline biasa doang gitu, atau kayak plesetan apa doang gitu. Nah, abis itu baru masuk jokes opini. Dari yang ringan-ringan itu, di tengahnya tuh gue masukin materi-materi yang ada opininya supaya biar materi yang ringan ini kebayar dulu, biarin pokoknya ngasih janji dulu ke penonton gitu ya. Kan udah didengerin nih, udah lucu nih gitu, dengan receh tuh udah denger, berarti ada peluang buat gua ngomong lebih lama tanpa punchline lebih banyak gitu. Ya udah keluarin opini aja supaya materinya juga jadi original. Kalau nggak ada opininya kan materi nggak original jadinya. Jadi lu ngeledekin Bung Toel mah semua orang juga bisa ngeledekin. Ngomongin timnas mah semua orang juga bisa ngomongin timnas gitu. Tapi kalau opini kan dari lu sendiri. Paling cuman berapa orang sih yang mikir sama kayak lu dari basicnya gitu.
Abis dari situ baru tahap selanjutnya adalah inti dari materinya atau pesan sebenarnya yang gue pengen sampein dari materi itu apa. Pesan tuh nggak harus yang baik, pesan tuh nggak harus yang memotivasi, nggak harus yang kata-katanya keren gitu. Tapi intinya gue bikin jokes ini apa sih gitu. Itu tuh harus gue jawab dulu. Misalnya gue ngomongin Bung Toel, ngomongin misalnya gue nggak mau jadi atlet karena jadi atlet itu nyari kerja susah, misalnya gitu. Sebenarnya dari ini semua tuh gue pengen ngomongin apa sih? Oh gue pengen nyombongin diri gue stand up komedian, misalnya gitu nih. Ya udah di belakangnya gue kasih kayak mending serius mah jadi stand up komedian aja, peluang karirnya banyak gitu. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Iya. Baru Abis itu tengah, itu tengah tuh. itu udah mau akhir. Udah mau akhir. 3 doang. Oke. Jadi satu tema tuh udah langsung ini mah mau gue taruh di mana juga tema olahraga mah kena-kena aja nih. Bisa, oke. Mau gue taruh belakang kena, mau taruh mana kena gitu. Oke. Karena secara urutan openingnya ada dalam tema itu, closingnya ada. Mungkin beberapa kalau gua justru opininya tuh udah di awal tuh. Kalau gua ya, mungkin kalau secara tanpa sadar kayaknya gua opini gua taruh depan karena biar soal kayak di pikiran gua kayaknya penonton mau dengerin nih kalau opininya bagus gitu. Kalau opininya nggak resikonya kalau opininya nggak bagus penonton nggak mau dengerin kan. Iya, itu justru gamblingnya di situ kan. Semakin kita nggak dikenal orang, kita tuh susah buat didengar kan, buat diperhatiin. Makanya opini itu ditaruhnya setelah kita dipercaya lucu dulu dengan jokes-jokes yang udah relate, punya keresahan bersama gitu. Ada orang yang satu set saya 10 menit tampil materinya opening semua. Pancatis maksudnya? Oh bukan, ada di Bogor juga ada. Dia udah bisa bikin materi nih, tapi materinya tuh kayak nggak dilanjut opini, nggak dilanjut pesan gitu. Sebenarnya inti dari jokesnya tuh apa gitu. Akhirnya lepas lah intinya beat itu kalau lu kasih ke orang lain bisa bawain. Bisa dibawain, dan itu kalau dibawain full 10 menit akhirnya dragging doang tuh adanya. Karena formulanya sama, kekuatan ketawanya sama, bagus nih. Nggak bawa kemana-mana, jadinya formulanya sama, turun terus, jadi nggak akan landai, nggak akan naik. Gitu. Nih harus di highlight nih menitnya nih. Anjay. Ngomongin menyusun set yang baik gitu. Ini lu bawain di itu nggak? Lu infoin di nanti pecahkan, kelas pecahkan? Enggak, gua aja nggak tahu ngajar kapan pecah. Oh belum. Belum. Udah semester berapa nih? Karena sekarang masih ada wali pendaftaran kelasnya, Beler sama Abdur, jadinya wali mereka kelasnya. berdua yang aktif, kita mah mantau aja. Lu Gua cuma pokoknya datang. majang foto doang. Comika numpang ini kali numpang. Iya, biar kesannya nama. kelasnya bergengsi. Iya. Emang paling gengsi dia. Ya itu, gua mah semua teori-teori stand up misalnya yang gua tahu, yang gua pernah dengar atau gua diajarin sama siapa gitu, kadang tuh banyak gak masuk ke gua, Re. Oke. Akhirnya gua nyari celahnya sendiri yang bisa gua lakuin, yang gua ngerti kayak gini deh, kayak setup punchline sama premis. Apaan sih coba? Kalau orang umum, Iya, lu jelasin. datang komunitas, ini setupnya nih kurang kuat, anjing apaan sih gitu. Kayak premisnya nih terlalu biasa, apaan sih gitu. Punchline-nya coba cari lagi, anjing apaan sih gitu. Orang masih mental tuh, orang masih mental. Bingung gak lu? Ya, kayak Bingung kita kan? dulu awal-awal lah. Kita Iya. belajar sendiri kan. Nah, gue nggak ngerti akhirnya, tapi gimana ya biar dapetin ini yang gue bisa gitu. Nih bahasanya apa ya gitu. Bikin rule of three dah. Ya. Teori apaan sih? Bikin 3 nih, satu nggak lucu, 2 nggak lucu, 3 lucu. Apa coba tuh? Coba lu gimana coba tuh? Kalau secara umum mah ngejelasin, bingung pasti lu. Kalau di istilah pelawaknya kan tap ger. Iya, apa coba? Gimana coba gue Tap ger apa tap bikin ger? materi nih 1 nggak Iya, lucu, iya, 2 nggak lucu, 3-nya lucu. Gimana tuh? Hubungan 1, 2, 3-nya gimana? Iya. Itu ngeluarin 1, 2, 3-nya gimana? Akhirnya kan nyari sendiri. Oh kalau rule of three itu dulu awal-awal gue dapet, justru gue dapet tuh eskalasi dulu. Kan ada yang mirip-mirip tuh, ada rule of three, ada eskalasi yang 1, 2, 3 itu makin-makin kan, hiperbola gitu. Ada yang A plus B jadi AB gitu. Yeah. Itu tuh 3 formula yang mirip-mirip rule of three lah itu. Yeah. Justru gue dapetnya eskalasi dulu. Eskalasi dulu tuh cara ngeluarinnya mirip kayak rule of three. Pertama kita harus punya kalimat yang bisa melahirkan uraian. Misalnya kayak tetangga gue kelakuannya aneh-aneh gitu. Yeah. Itu kan tetangga aneh-aneh, berarti banyak nih tetangga yang aneh, itu kan melahirkan uraian di bawahnya. Betul. Bisa si kata si anehnya bisa diurai lagi. Iya, pokoknya berarti jamak lah di Jamak, kalimat ini bisa melahirkan uraian. Atau kayak misalnya kebijakan pemerintah tuh nggak ada yang benar tuh berarti kan banyak tuh.
Iya. Jadi ada uraiannya apa. Pokoknya lu pertamanya harus nyari kalimat yang bisa melahirkan uraian. Itu kalau mau bikin rule of three nih. Tulis tuh 1, 2, 3 nih. Kalau eskalasi, satunya itu sesuatu yang normal. Oke. Sesuatu yang normal tapi tidak sesuai gitu. Tidak sesuai tapi masih dianggap lumrah lah, terjadi lah gitu. Yang keduanya tuh kelebihan dari itu. Jadi formulanya cuma 1 sama 2 nih. Meningkat dari itu. Misalnya bisa dikali 2 dari itu, biasanya 2 kali lipat dari itu, bisa efeknya tuh ganda lah dari itu. Nah, yang ketiga ini efeknya tuh harus lebih dari 2 tapi sesuatu yang lain. Oke. Sesuatu bukan ini juga gitu. Dulu nih jokes eskalasi pertama gua gua tuh dulu playboy gitu. Pacar gua tuh banyak. Karena gue orangnya bosenan kalau nggak salah gitu. Pacar gue tuh banyak lah dulu gara-gara gue bosenan. Terus gue punya satu pengen ganti-ganti terus. Itu kayak gue tuh punya pacar banyak karena dulu kalau pacaran nggak pernah puas. Punya 1 pengen punya 2, udah punya 2 pengen punya 5, udah punya 5 pengen buka rental. Jadi 1 ke 5-nya tuh masih masih eskalasi gitu. 1 kedua masih berhubungan tapi yang ketiganya berarti udah punya 1 pengen punya 2. Kalau lu punya 9 apa yang akan lu lakukan gitu. Jadi hal lain. Tapi yang berhubungan sama nominal ini segini banyaknya nih lu apain nih. Iya. Gua ada satu beat yang terinspirasi dari gue udah inget ya. Ada ya lu punya beat gini kalau misalnya ngeliat orang pacaran kan, ada orang pacaran di samping di pinggir orang terus pokoknya pinggir danau terus ada orang pacaran di pinggir orang pacaran. Nah kalau gue gitu jalan-jalan ke kota tua, orang foto prewedding, backgroundnya tuh gedung tua, terus backgroundnya awan. Sama kalau gue ngelihat yang aneh orang foto prewedding, backgroundnya orang lagi foto prewedding gitu. Itu kan formal banget. Depannya tuh waktu itu gue orang di Cibinong tuh pacaran nggak tahu tempat di mana aja jadi. Nah, di mana aja jadi kan jamak tuh, melahirkan uraian kan. Bisa di mana nih? Di mana aja jadi nih. Di pinggir jalan pacaran, di pinggir danau pacaran. Sampai gue pernah lihat ada orang pacaran di pinggir orang pacaran. Nah, iya. Hal lain berarti udah ini tempat ini apa nih? Ternyata ini sama-sama pelaku gitu. Yang kalau divisualisasikan itu lucu gitu. Iya. Karena itu dia. Itu kan formulanya gue mikir sendiri, berarti depannya memang kalau bikin rule of three harus jamak dulu nih. Kalau misalnya mau ini yang pertamanya harus normal, bukan yang 1 nggak lucu, berarti 1 tuh normal gitu. Supaya nggak mengingkari si premisnya juga, setupnya juga. Iya. Kalau misalkan kan misalnya pacaran di pinggir danau, pacaran di pinggir jalan, pacaran di pinggir gedung misalnya. Itu jadinya normal masih normal tempat semua. Atau pacaran di pinggir jurang. Pacaran itu gimana Yesus gitu-gitu. Terlalu pinggir jurang nih. Neng, kita obrolannya. Terlalu politik ya, terlalu agama. Iya, lah itu formula yang dulu dapatnya apa, pas masuk ke gue tuh gue olah sendiri, lahirnya apa. Akhirnya jadi punya formula-formula sendiri. Gitu juga yang lain-lain kayak callback. Callback sekarang banyak banget orang bisa callback, komik-komik. Gue dari dulu nggak bisa sih gue. Bingung gue. Tapi bisa tekniknya, tapi nggak tahu penempatannya, rasanya gitu. Karena feel-nya. Kalau yang maksa untuk di callback juga jadinya aneh. Gitu. Iya, cuma ngulang doang, ngulang kata tapi nggak jadi berasa keren gitu, nggak jadi berasa takjub. Dibalikin ke sini ya. Dulu kan efek callback kan gitu. Iya, luar biasa. Dibalikin ya gitu. Ini mah callback. Gitu. Kalau itu gagal tuh. Malah gitu. Itu gagal, itu gagal. Callback. Itu gagal malahan. Jadi bukannya kagum karena dibalikin ke sini ya. Enggak, tapi kayak callback. Malah dibacain. Aneh banget itu. Itu karena berarti feel-nya nggak kerasa, karena kan callback itu sama kayak bikin punchline, sama tarik-tarikan karet gitu. Lu terlalu jauh nih orang lupa sama yang lu bahas, terlalu deket juga nggak bisa gitu, jadi nggak spesial. Harus kunci callback itu harus ada satu materi yang mengelabui. Iya, betul. Mau sedekat apapun. Tapi ada teorinya harus diselip satu punchline dulu atau satu beat dulu. Enggak juga ya? Itu salah satu syaratnya kalau callback itu harus ada satu
hal yang mengelabui itu dulu. Seolah-olah Jadi kita kayak udah diniatin. pergi Udah jauh, ninggalin. udah ninggalin. Sebenarnya masih Callback gue ya sekarang deket-deket Re. Cuman kalang satu kalimat paling kalimat ya. langsung callback lagi. Dan callback itu kan dulu orang mikirnya cuman punchline yang bisa di callback. Ternyata semua hal yang ada di materi sebelumnya itu bisa di callback. Bisa orangnya doang yang dipanggil. Misalnya gue ada jokes interaksi sama lu nih ketemu sama Rere nyebelin banget gitu. Terus ada jokesnya misalnya. Yang paling terakhir gue inget tuh kan apa? Lo ini marah sama istri terus dalam hati. Iya. Ngomongnya dalam hati. Iya. Gitu. Iya, apapun yang ada di materi sebelumnya itu bisa di callback. Suasana bisa, orangnya doang dipanggil bisa tanpa perlu ngomong gitu. Ada dia nih, udah lucu tuh. Iya. Padahal kita nggak ngasih tahu dia bakal ngapain, cuman ada dia nih gitu. Iya. Semua tuh ternyata bisa di callback. Itu mah hasil sendiri, nggak diajarin sama abang-abangan dulu gitu, yang gitu-gitu mah. Yang gue bingung lu ternyata waktu pas dipecahkan ngajar ini apa? Berhubungan sama bahasa Indonesia. Apa namanya? Pokoknya intinya lo belajar kayak majas, terus apa sih namanya? Waktu pas ada materi dulu waktu dipecahkan, pokoknya Mana lupa gua. menggunakan hubungan stand up comedy dengan bahasa Indonesia, Pak. Iya, semuanya kepake lah, kayak hiperbola. Iya. Paling kepake tuh kayaknya melebih-lebihkan. Terus antonim sinonim tuh yang paling kepake tuh. Kepakainya bukan buat nyari punchline tapi cara berpikirnya aja. Cara berpikirnya. Jadi kalau ada sesuatu tuh ini efek lebaynya apa ya gitu. Belum tentu jadi punchline atau ini efek kebalikannya apa ya, persamaannya apa ya. Ya, persamaan gitu-gitu. Banyak juga dulu punchline gue yang cuma modalnya tuh antonim sinonim doang. Cuma gonta-ganti kata doang gitu. Cuma kebalikan atau persamaannya. Iya, tapi lu menemukan menemukan si bahasa Indonesia ini apa karena lu sarjana komunikasi? Anjay, sarjana. Iya sih itu. Gue pikir dulu lu pernah ngajar bahasa Indonesia atau lu emang nilai yang bagusnya di bahasa Indonesia gitu. Enggak tahu gua karena mudahnya ya, paling mudah dimengertinya. Gue soalnya dulu juga bahasa Indonesia nilai gue bagus. Gue nggak jelek. UN gue berapa ya? 5,2 apa nilai gue? Ya bayangin aja dari bahasa Inggris sama matematika dulu ya, bahasa Indonesia aja yang gue kejar. Bahasa Indonesia tuh nggak tahu ya karena gue tuh dari dulu emang seneng ini ngerangkai kata gitu. Dulu kan seneng nge-tweet. Jadi gimana caranya dulu cuma 140 karakter efektif tuh semua lah, maksud gue tersampaikan. Makanya banyak yang gonta-ganti katanya gitu. Kalau nggak efisien tuh ganti gitu. Kalau yang terlalu muter-muter ganti. Kalau belum nemu punchline-nya berarti harus diringkesin nih gitu, nyampe maksud gue beneran nyampe nih 140 karakter. Terus sama nulis di blog juga. Nulis panjang gitu, nulis apa ngerangkai kalimat. Gitu. Jadinya emang udah kebiasaan sama hal itu dan gue seneng sama bahasa Indonesia tuh ternyata satu kalimat itu bisa maknanya banyak banget. Beda-beda gitu, nggak cuma satu makna doang. Apalagi satu kata aja di bahasa Indonesia tuh bisa berbagai macam asumsi. Oke. Dulu waktu pas si Indah Haji, lu tau Indah Haji ya? Yang bilang bahasa Indonesia itu minim kosakata, lu ada joke atau nge-tweet respon soal itu? Nggak tahu, gue nggak ngikutin. Nggak ngikutin ya? Gue nggak ngikutin. Ada host podcast gitu. Iya, nggak ngikutin gue. nanti lu cari deh, siapa tahu lu bisa. Indonesia habis apa? Dia bilang dia kan ngomongnya jaksel gitu kan, campuran Inggris dan Indonesia. Dia bilang, gue nggak tahu, gue nggak senang sama bahasa Indonesia soalnya bahasa Indonesia minim kosakata, dia bilang gitu. Terus yang lucu adalah direspon sama orang Australia yang belajar bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya udah fasih dan lancar, bahkan dia tahu semua perbendaharaan bahasa Indonesia. Padahal dia orang Australia aslinya. Gitu. Jadi dia kayak diajarin padahal dia itu orang Indonesia tapi diajarin sama orang Australia, lu bayangin. Iya. Kalau menurut gue ya buat orang yang pengen belajar stand up comedy apalagi berkarirnya di Indonesia, lu tidak tertarik sama bahasa Indonesia tuh termasuk kerugian. Iya, tantangan. Karena ketika lu bisa tahu satu kata itu punya banyak makna, lu bisa pakai kata apapun untuk jadi kelucuan. Jadi iya. Yang paling gampangnya kan intinya kan dualisme makna itu kan sering banget tuh di bahasa Indonesia kan. Jadi punchline. Jadi punchline bisa gitu. Iya. Terus kalau lu tertarik, gue tuh saking tertariknya sama kalimat ya, kadang suka ngeracik-ngeracik sendiri gitu bahasa-bahasa. Kayak dulu kan punchline itu harus sesuatu yang satu kata doang. Itu tuh ada ininya lah, ada pakem-pakemnya lah kalau
menggunakan kata untuk jadi punchline itu nggak boleh lebih dari satu kata. Iya. Karena kalau dua kata tuh akan kesebut duluan, jadi pengaruhnya iya efek surprise-nya jadi kurang. Jadi nggak langsung kaget gitu. Dan biasanya tuh kata-katanya ada yang kayak ujungnya harus apa nih? Harus harus huruf T, harus huruf apa? mati. Huruf mati, harus huruf Nggak mati. boleh vokal karena kalau vokal jadi nggak nutup nih Iya. gitu. Nah gue tuh gimana ya caranya biar kalimat biasa aja tapi jadi punchline gitu. Ada yang ini, ada yang materi gue yang ngomongin titit apa kalau nggak salah ya. Ngomongin orang nama-namain titit gitu. Ada yang ngasih nama rudal, torpedo, kenapa nggak dinamain bambu runcing gitu. Jadi kan enak kalau mau gombalin cewek lu, mau aku tusuk bambu runcing nggak gitu. Biar kamu merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Aja itu kalimat panjang banget dan sangat normal gitu. Tapi jadi punchline bisa ternyata. Bisa. Jadi saking ajaibnya kalimat bahasa Indonesia tuh dari kata-kata yang formal dikasih situasi yang annoying, tapi kayak jadi balik lucu lagi tuh. kan sebenarnya di setupnya kan, berarti emang harus supaya punchline-nya penggunaannya juga tepat biar kata panjang ya udahlah. Iya, itu yang gue bilang kalimat tuh punya beragam makna gitu. Satu kata tuh punya banyak asumsi juga karena ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita denger tuh udah tahu, oh ini mah sakral nih gitu. Oh ini mah preman nih yang ngomong ini nih gitu. Udah ada asumsinya gitu. Iya. Kata-kata yang biasa nggak mungkin nggak digunain sama orang di preman atau pedagang di pasar. Atau dulu kayak ini, saya prihatin kan SBY banget. SBY banget. Padahal saya prihatin mah semua orang juga ngomong gitu kalau lagi berduka mah. Iya. Tapi ada asumsinya ya saya prihatin doang nih gitu. Jadinya kalau lu tidak tertarik sama bahasa Indonesia, nggak seneng ngulik, agak rugi gitu kalau mau jadi stand up comedian di Indonesia. Betul. Akan sangat ini jadinya kayak berat. luar negeri, lu ngadu konten. Adu konten gimana tuh? Karena kan dia bahasanya kan itu aja ya. Itu aja ya, nggak ada bahasa daerah, nggak ada bahasa serapan, kata gantinya tuh nggak banyak gitu. Nah jadinya beneran ngadu konten, ngadu isiannya tuh apa ini? Dan itu taruh gitu susah. Dengan banyaknya diksi kan jadi kontennya diadu, tapi cara masuk keluarnya juga diadu tuh. Iya. Cara jalannya juga diadu, enak. Jadinya banyak cheatnya. Tapi ada nggak lo beat yang dibawain pakai bahasa Sunda sama bahasa Indonesia gitu? Sama? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia sama. Iya maksudnya tetap works aja gitu. Gua nggak ada yang bahasa Sunda. Enggak deh. Sama sekali. Gua kalau tampil di Bandung aja ngomongnya gini. Saya orang Bogor, tapi bahasa Indonesia aja ya gitu. Karena bahasa Sunda saya kasar. Oh Bogor tuh kasar ya? Iya. Kalau dibanding ke Bandung. Iya, terus kasarnya enggak sih ngomong unjang anjing mah paling huncet-huncet. Udah. Jokes gue depannya abis itu udah bahasa Indonesia. Tapi gimana misalnya kendalanya komik-komik daerah gitu yang emang secara ya dia home base-nya atau aktivitasnya di daerah gitu. Ya jadilah komika daerah. Oh iya, nggak apa-apa juga ya. Selamanya. Iya, nggak apa-apa juga ya, kenapa emang? Kenapa harus semuanya jadi nasional sih? Betul. Capek tau jadi nasional tuh. Nasional tuh bukan cuma mikirin bahasa. Kalau lu permasalahan lu cuma baru di bahasa, ya masih jauh jadi komika nasional mah. Permasalahannya bukan cuma bahasa nih, kayak kultur tuh lu harus kedekatan kultur nih meraba banget. Kayak konten yang lu bawain gitu. Bisa di sini di Jabodetabek lu bisa ngomongin KRL gitu. Kalimantan, Sumatera susah juga tuh ngomongin KRL. Kalaupun misalnya di daerah-daerah itu ada kereta yang mirip KRL, tapi kan habitnya beda. Belum tentu sesumpek di sini, belum tentu sehektik di sini, ya kan? Geser ke Pandeglang atau Rangkas aja. Rangkas masih ada KRL ya. Ngomongin mall deh. Mall ya. Di sini lu bisa bercandain orang yang ada dalam mall gitu. Iya. Yang bawa anak, yang naik apa namanya yang naik apa kuda-kudaan keliling. Orang tuanya nih yang seneng gitu. Coba lu main ke tempat-tempat lain. Yang jangankan mallnya ada apa enggak itu barangnya juga belum tentu ada tuh di sana. Dan habitnya juga belum tentu sama gitu. Betul. Mungkin yang naik di sana memang orang tua gitu, bukan anaknya langsung. Emang orang tuanya. Anaknya nunggu di tempat penitipan. Anaknya di belakang yang geleng-geleng, aku nggak kelar-kelar nih sama gua gitu. Bisa jadi. Nah itu tuh untuk jadi komika nasional menurut gua lebih banyak lagi variabelnya. Materi itu harus seumum mungkin. Kalau lu mau tembus jadi komika nasional ya, untuk survive gitu, untuk bisa bertahan lama, untuk bisa tampil di panggung manapun dan nilainya tuh nggak jauh-jauh beda gitu. Itu mah materi dari awal harus rajin bikin yang umum banget. Ngomongin gaya hidup tuh beneran yang ini mah kayaknya gaya hidup semua orang deh. Iya. Nggak yang spesifik nih orang sini gini, orang sini gini.
atau ya mungkin apa ya? Ya current isu lah paling nggak. Current isu itu yang bisa nasional gitu. Iya. Kalau permasalahan baru nyampe bahasa aja lu udah pusing, ya udah jadi komik daerah Komik aja. daerah aja lebih aman lah ya. Iya, kan bisa ngupload ke sosmed juga, terkenal juga. Betul. Bisa Sekarang ngejok-ngejok juga. mah lokal heroes lah semua. Kayaknya harus bisa lah kayaknya. Iya, komika nasionalnya kan sibuk ngejob. Kalau komika daerahnya sibuk ngonten emang. Beda-beda kesibukannya. Ya udah nikmatin aja gitu. Jadi sekali lagi acara karyawan Rere Rasa 31 Juli di Markas Komika Lantai 2. Harga tiketnya hanya 50.000 aja. Soalnya yang 150.000 udah habis. Wis gokil. Emang cuma dikit kan bukanya. Gokil. Sama streamingnya 35.000 lah ya. Yuk, bisa diramaikan. Sudah baik kan. Buat orang-orang yang mungkin nonton kita di Suci 7 Kompas TV, Wih, lu masih penasaran. Sebenarnya Rere tuh materinya kayak gimana sih? Kan lu keluar duluan kan. Betul. Aduh. Masih banyak kan padahal itu materi-materi yang belum dibawain kan, yang funny-funny itu. Enggak. Kayaknya emang kalau 3 minggu kayaknya bingung minggu ketiga bahas apa ya. Kayaknya udah 2 minggu aja. Keluarnya karena ngebom dah. Mana minggu kedua dah gue keluar karena nggak taat waktu dah. Iya. Akhirnya gue bisa mampir ke channel YouTube Ridwan Remi. Oke. Gue masih inget banget lo dulu waktu pas gue konten, gue kan nge-vlog akhirnya cuma 2 vlog gue di Suci 7. Iya. Kan lo bilang, ngapain sih lo kamu gitu, buat eksistensi ya. Gitu. Ya akhirnya cuma 2 doang. Iya 2. Final mah dateng kan? Final dateng. Final dateng. Itu salah satu final terwah itu gue ngerasa. Iya hebat. Meskipun kalau rame-rame, nah yang Yono juga rame tuh. Iya sih. Suci X. Kan itu Balai Sarbini juga kan? Tapi kan itu Balai Sarbini pertama, Suci 7 tuh kan? Enggak, Suci 6 juga Balai Suci Sarbini. 7 iya Balai Cuma dia di Sarbini. tengah panggungnya. Oh, Jadi di tengah. penontonnya Nggak seramai itu ya, Iya. nggak sepadat itu. seru itu Suci 7 tuh. Kayak manggung, kayak konser tiap minggu kita. Iya. Gua kan. sih. Lu, iya Om Mamat deh, Om Mamat. Konser tiap Kok Mamat nikahan lu nggak datang sih? Enggak diundang. Kalau orang-orang yang udah tahu gue mah Rey nggak akan nikah ngundang-ngundang gue. Mama tuh tahu gue, dia nggak akan ngundang gue ngapain aja. Gue yang deket aja kagak datang, kalau lagi jauh-jauh aja. Nah, itulah. Jadi yang mau nonton show-nya Rere bisa langsung dihabisin 30 tiketan lagi. Lu mau gue tayangin sekarang apa gimana hari ini? Boleh. Lu butuh buru-buru cepet Malam. nggak? Ya besok lo paling nggak. Ya udah. Kan lu bilang minggu depan kan? Iya dah, gue tayangin berarti langsung tayangin. Kalau kemarin baru cuti. Udah emang ini kagak ada ininya apa namanya struktur algoritmanya kagak ada. Orang kan seminggu sekali gitu. Lu 2 minggu. Thumbnailnya lu pakai game aja, thumbnailnya. Biar apa? Ya biar gamers pada nonton. Udah kayak gitu aja. Makasih ya Rere. Makasih Amin, terima kasih. Pokoknya nanti di next episode lagi lah ya. Boleh kan? Ngapain mau bikin show lagi? Ya kagak ngapain kek ngobrolin soal konten kreator. Anjay, Karena ngapain? kan habis karyawan gua resign. Iya.